Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Ayu Siang pemirsa, dan kita ke informasi kebakaran yang menghanguskan 350 kios di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur pagi tadi. Penyebab kebakaran masih diselidiki oleh polisi. Api berkobar menghanguskan 350 kios di los buah dan plastik di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin pagi. Pasar Induk Kramat Jati. Para pedagang panik menyelamatkan barang-barang mereka yang masih bisa diselamatkan, kemudian berlari menjauh dari sumber api. Material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Sejumlah mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. 1 jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Awalnya dari toko plastik aja itu, tahu plastiknya, tahu apanya itu yang itu. Terus nyamber ke kios-kios gitu, Pak? Iya, nyamber semua. Soalnya kan di atasnya banyak, ada keranjang-keranjang, itu ada peti-peti, ada baju-baju, gitu nyamber tuh. Belum diketahui penyebab kebakaran. Petugas kepolisian masih di lokasi untuk menyelidiki kebakaran ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Terdesak utang, seorang anak tega merampok ibu kandungnya sendiri. Pelaku tega membekap sang ibu saat sedang tidur dan merampas kalung emasnya. Inilah rekaman CCTV saat seorang pemuda bernama Andi alias Dandi, pelaku perampokan, kabur dari rumahnya. Pelaku tega merampok rumah orang tuanya sendiri di Kelurahan Sirinjala, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam aksinya, pelaku dengan keji membekap mulut ibu kandungnya saat tertidur pulas, lalu merampas kalung emas seberat 12 gram yang dikenakan. Pelaku yang kabur sempat terekam CCTV lorong dan berhasil diidentifikasi oleh polisi. Tak lama kemudian, polisi langsung menangkap pelaku. Di hadapan polisi, pelaku nekat mencuri di rumahnya sendiri karena terdesak utang di beberapa bank. Hasil penjualan emas 12 gram sebesar 16 juta rupiah digunakan pelaku untuk membayar utang. Jadi berdasarkan laporan informasi bahwa ada salah satu rumah warga mengalami kasus perampokan. Jadi kami dari tim Resmo Polsek Panakukang langsung mendatangi TKP dan melakukan penyelidikan. Selanjutnya kami berhasil mengamankan pelaku. Sampai berhasil mengamankan pelaku ini, Bang, dari mana Bang dasarnya? Jadi Berhasil kami ungkap pelaku ini, mengamankan pelaku ini, yaitu berdasarkan dari laporan informasi, berdasarkan dari laporan warga dan rekaman CCTV. Pelaku kini ditahan Polsek Panakukang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, iNews melaporkan. Waspada, kosmetik ilegal dan berbahaya masih beredar luas di masyarakat. Berkali-kali diberantas, kosmetik yang mengandung merkuri ini marak dijual di pasar-pasar online. Emang muka aku nih merah ya guys, tuh. Ini korban merkuri guys. Asal kalian tahu, makanya aku tuh selalu bilang sama orang yang aku kenal, jangan pernah pakai merkuri, karena merkuri itu jahat tuh ya, jahat banget. Wajah memerah dan rusak seperti di video bukan karena alergi parah, melainkan efek dari kosmetik berbahaya yang mengandung merkuri. Semakin hari, korban semakin berani bersuara di publik. Mereka lantang mengimbau khususnya para kaum hawa agar berhati-hati pada kosmetik berbahaya. Kasus ini jadi potret nyata bahwa kosmetik ilegal dan berbahaya masih beredar di Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan menemukan 108 merek kosmetik berbahaya. Sebanyak 400.000 lebih dari kosmetik berbahaya ini telah disita petugas dengan nilai ekonomi sebesar 26,6 miliar rupiah. Sebagian terbukti mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan juga asam retinoat. Kedua zat ini menyebabkan iritasi berat hingga kerusakan kulit dan kesehatan permanen. Dari hasil patroli BPOM di pasar online, belasan merek kosmetik dan perawatan kulit kedapatan mengandung merkuri dan bahan berbahaya. Ironisnya, produk-produk ini dipasarkan dengan janji manis, hasil instan, putih, serta glowing seketika. Bahwa kami dari Badan POM pun melakukan langkah-langkah yang sama untuk melakukan pengawasan obat dan makanan tersebut, khususnya terkait dengan penindakan
Cantik seharusnya menyehatkan, bukan menyakiti. Karena itulah keselamatan diri tidak layak dikorbankan hanya demi hasil yang instan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Tumpukan sampah menggunung di sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda, Ciputat, Tangerang Selatan. Selain aroma bau tak sedap, ribuan belatung pun menghiasi kondisi jalan. Tumpukan sampah menggunung di pinggir Jalan Insinyur Haji Juanda, Ciputat, Tangerang Selatan. Kondisi ini terjadi karena ditutupnya TPA Cipecang akibat melebihi kapasitas. Penumpukan sampah mengakibatkan aroma bau tak sedap di sekitar lokasi. Selain itu, ribuan belatung pun juga bermunculan di jalan sekitar tumpukan sampah. Warga pun mengaku resah karena sampah sudah menumpuk sejak sepekan terakhir. Semingguan lebih. Ya. Nah, ini emang biasa warga buang di sini atau gimana? Ya tadinya dari mana-mana itu mah. Oh, sekarang dari mana-mana? Ya. Ya penting. Apa sih penyebabnya nih pada buang sampah sini? Tempatnya ditutup. Oh, tempat pembuangannya. Oh gitu. Nah, ini kalau gitu gimana nih? Melihat ada sampah di pinggir jalan. Ya saya ganggu, orang bau mana-mana, pemandangan juga gak enak, belatungnya kayak gitu. Ada belatungnya juga? Wah itu belatung banyak banget. Emang biasanya ada mobil yang buat ngangkut sampah. Terus sekarang nggak ada? Nggak ada. Nah, kesal tuh gimana nih? Ya kesal lah, bau. Ada ya kotor lagi tuh, ada binatang gitu. Ada belatungnya gitu ya? Iya. Nah, pengennya itu tuh pengen di sampah gimana nih? Mau diangkut atau gimana? Ya mau diangkut kayak biasanya. Sementara itu hingga kini pemerintah Tangerang Selatan belum bisa memastikan kapan tumpukan sampah di sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda Ciputat bisa diangkut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sebanyak 15 orang tewas dan 29 lainnya terluka akibat penembakan massal di Sydney, New South Wales, Australia. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Lima 15 orang tewas dan 29 lainnya terluka akibat penembakan massal saat perayaan komunitas Yahudi di Sydney, New South Wales, Australia. Satu pelaku penembakan tewas, satu lainnya kritis. Oh my God. Kepanikan terjadi saat penembakan brutal di Pantai Bondi, New South Wales, Australia, Minggu sore waktu setempat. Sebanyak 15 orang tewas dan 29 lainnya terluka, termasuk 2 orang anggota polisi. Seorang pelaku penembakan tewas di tempat dan 1 orang lainnya dalam kondisi kritis. Saat ini, otoritas Australia tengah melakukan investigasi termasuk bersiaga dari ancaman lanjutan. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengutuk penembakan massal di Pantai Bondi, Sydney selama perayaan komunitas Yahudi. Ia juga memuji polisi, layanan darurat dan anggota masyarakat yang turun tangan selama aksi teror tersebut. This afternoon there has been a devastating terrorist incident at Bondi at the Hanukkah by the Sea celebration. This is a targeted attack on Jewish Australians on the first day of Hanukkah, which should be a day of joy, a celebration of faith. Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI menyatakan belum memiliki informasi resmi perihal ada tidaknya WNI yang menjadi korban penembakan massal ini. Keberanian Ahmed Al-Ahmed merebut senjata pelaku penembakan massal di Sydney, Australia viral di media sosial. Perdana Menteri Australia menyebutnya sebagai simbol kepahlawanan warga sipil. Di tengah kepanikan serangan bersenjata saat perayaan Hanukkah di Bondi Beach, Australia, keberanian Ahmed Al-Ahmed menyelamatkan banyak nyawa.
Ahmed nekat menerjang dan merebut senjata pelaku hingga ia tertembak 2 kali. Pria Muslim yang juga pedagang buah di Sydney ini terkena 2 kali tembakan. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese memuji keberanian Ahmed dan menyebutnya sebagai simbol kepahlawanan warga sipil. Kedatangan Lionel Messi di India berakhir ricuh. Ribuan fans merusak fasilitas Stadion Salt Lake di Calcutta, India. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.